Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 subtema 4 pembelajaran 1 tentang merawat tumbuhan. Disimak sampai selesai ya anak-anak, tetap semangat. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Nah, selanjutnya ayo kita membaca. Perhatikan ya, Ustazah akan membacakan percakapan di bawah ini antara Ayah dan Siti yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti menjawab, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ayah menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti menjawab, kapan kita harus menyiram tanamannya ya? Ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugas menyiram tanaman? Siti menjawab, baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, di percakapan tadi, apakah anak-anak menemukan kalimatannya? Kira-kira ada atau tidak ya di percakapan tadi kalimatannya? Iya anak-anak, di percakapan tadi terdapat kalimatannya. Nah, penulisan kalimatannya biasanya diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimatannya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Seperti tadi contohnya, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Itu kan Siti menanyakan kepada Ayah. Kemudian ketika membaca kalimatannya, intonasinya juga harus berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, ini macam-macam kata tanya. Kata tanya bisa diawali dengan berapa, bagaimana, di mana, siapa. Berikut kata tanya dan fungsinya. Kata apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian kata di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa atau tempat tujuan. Yang ketiga, kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kemudian mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses. Nah, seperti ini ya contoh kalimat tanya. Yang pertama, berapa harga bukumu? Yang kedua, bagaimana cara membuat ketupat? Ketiga, di mana kamu membeli buku itu? Siapa yang menjadi ketua kelas? Nah, seperti itu ya contoh kalimat tanya yang diawali dengan berapa, bagaimana, di mana, siapa, dan diakhiri dengan tanda tanya.
Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dengan beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg, akan tetapi di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, di sini Ustazah mencontohkan pupuk yang harus dibeli ayah agar terpenuhi kebutuhan 20 kg adalah membeli satu kemasan 10 kg dan dua kemasan 5 kg. Jadi 10 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, ini jawaban dari Tada. Pupuk yang dibeli ayah 20 kg. 20 kg sama dengan 200 on anak-anak. Setiap kantong plastik berisi 5 ons pupuk. Berarti kira-kira berapa ya kantong plastik yang dibutuhkan? Berarti 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 kantong plastik. Begitu ya anak-anak. Membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka langsung dapat dibandingkan. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut. Ayo berlatih, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk memberi tanda pembanding lebih mudah jika kita menyamakan satuannya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Gambar pertama, 2 karung pupuk dengan berat masing-masing 5 ons. Maka berat semuanya adalah 10 ons. Kita jadikan kilogram ya. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kemudian gambar kedua, ada 1 karung pupuk dengan berat 1 kilogram. Maka tanda pembandingnya yang tepat adalah sama dengan, beratnya sama-sama 1 kilogram. Nomor 2, gambar pertama terdapat 3 karung pupuk dengan masing-masing 5 ons. Maka jumlah keseluruhannya adalah 15 on. 15 on sama dengan 1500 gram. Gambar kedua terdapat 3 karung pupuk, berat masing-masing 200 gram, maka jumlahnya adalah 600 gram. Berapa tandanya yang benar? Iya, maka tanda pembandingnya yang tepat adalah lebih dari. Nomor 3, gambar pertama, 2 karung pupuk dengan berat masing-masing 200 gram. Maka berat semuanya adalah 400 gram. Gambar kedua, 1 karung pupuk dengan berat 1 kg. Kita ubah menjadi 1 kg sama dengan 1000 kg. Maka tanda pembanding yang tepat adalah kurang dari.
Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Nah, ini alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Yang kedua, kertas warna. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, pensil. Dan yang kelima, ada gunting. Berikut cara membuatnya. Yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. Anak-anak juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Yang keempat, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Dan yang kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu dengan hati-hati menggunakan gunting. Yang kelima, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuat hiasan dari karton bekas tisu gulung? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan tak ada henti-hentinya Ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parent. And be careful. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.